perlulah maaf-maafan tuh lebaran aja kemarin udah. Hukum itu tidak diselesaikan dengan maaf-maafan. Nah, saran saya sekarang, sudahlah, tinggal Roy yang merasa jagoan. Ada akun yang nyebut saya ini ditangkap KPK, gitu, terang-terangan dia sangat membuat satu fitnah yang luar biasa lah. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Begitulah peribahasa menggambarkan nasib Rismon Sianipar saat ini. Bagaimana tidak, usahanya bebas dari jerat hukum dengan mengajukan restoratif justice sampai kini belum berbuah manis. Langkah Rismon merangkul Jokowi bukan tanpa pengorbanan, mengingat Rismon harus meninggalkan rekan seperjuangannya, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kini Rismon tidak hanya di persimpangan jalan dengan kubu Roy Suryo, tetapi juga penolakan dari berbagai kalangan. Salah satu yang menolak restoratif justice Rismon datang dari Egy Sujana. Egy menuding kasus Rismon yang terancam hukuman 12 tahun tidak dapat dibatalkan dengan restoratif justice. Berangkat dari aturan hukum, Egy Sujana meminta kasus Rismon diselesaikan lewat pengadilan, buka meja perundingan. Perlulah maaf-maafan tuh lebaran aja kemarin udah. Hukum itu tidak diselesaikan dengan maaf-maafan. Itu harus digarisbawahi. Kalaupun ada maaf-maaf, itu hanya pengurangan hukuman kalau itu diterima. Dalam konteks Rismon, sekalipun dia sudah minta maaf, bahkan nangis-nangis lah istilahnya kan, ngemis-ngemis dan lain sebagainya, udah dapat parcel lagi ya kan, nggak bakal bisa secara ilmu hukum dia RJ-nya diterima, tidak bakal kalau ilmu hukum itu jalan. Kenapa? Karena dia tuntutannya di atas 5 tahun, ada yang 12 tahun ya, yang kena pasal buat dia sama si Roy. Yang kedua, Rismon ini bukan advokat, jadi tidak ada imunitas hukum. Kalau saya ada, saya advokat. Nggak boleh advokat diganggu dalam membela klien. Dia peneliti, dia harus presisinya mesti tepat. Dan dia sudah bikin buku, bahkan menyatakan 11.000 triliun. Roy Suryo bilang 99,9% palsu. Kenapa yang sudah punya keyakinan begitu kuat kok si Rismon minta RJ? Kok minta dihentikan kasusnya? Ini kan anomali hukum yang luar biasa. Anomali hukum luar biasa. Kalau dia bilang ada ancaman, apa ancaman? Emangnya saya nggak ada ancaman saya? Saya di Malaysia dikejar-kejar sama hitman kok. Saya udah lapor ke Mabes Polri. Hitman, pembunuh bayaran. Nggak ada takutnya. Dan sampai detik ini saya tidak pernah minta maaf sama Jokowi. Karena memang saya nggak ada salahnya, apa saya minta maaf? Ilmu hukumnya itu, bahwa ilmu hukum itu dua saya tekankan. RJ itu tidak bisa kalau di atas 5 tahun. Nggak bisa, lihat aja KUHP yang baru itu. Nggak ada. Ya. Nah mereka kena di atas 5 tahun, ada yang 12 tahun. Gitu. Paham? Satu. Yang kedua, secara ilmu hukum juga, hukum itu harus selesai. Nggak boleh berhenti tengah jalan kayak begitu, tidak boleh. Seperti saya belain Bambang Tri dan Gus Dur, sudah selesai. Sampai ke Mahkamah Agung, kasasi, ditolak, tetap dihukum 4 tahun, ini sudah selesai. Penolakan Egy Sujana terhadap restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar bukan hanya demi aturan hukum, tetapi juga menganggap langkah Rismon menemui Jokowi tidak bisa disamakan dengan dirinya pada saat menemui Jokowi di Solo. Bagi Egy ada perbedaan mendasar yang sama sekali berbeda.
bukan hanya ancaman hukuman, tetapi juga serangkaian kasusnya dari hulu hingga hilir yang sama sekali berbeda dengan kasus yang menjerat Rismon. Dari perbedaan itulah Egy menolak jika Rismon kerap dikait-kaitkan mengikuti jejaknya merangkul Jokowi. Baginya restoratif justice yang sempat diajukan ke Jokowi bukan semata-mata demi bebas dari ancaman hukuman, lebih dari itu demi tegaknya keadilan. Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Saya keberatan karena jejak langkah saya tidak begitu. Sama-sama ke Solo ketemu Pak Jokowi Iya, juga. ketemu Solo tapi beda hasilnya, Bro. Hasilnya saya nasihatin Jokowi, kalau respon minta nasihat, bukan minta diampuni. Beda dong. Karena jejak saya tidak begitu. Saya tidak minta maaf sebagaimana Rismon minta maaf. Satu, dalam perspektif hukum advokat iya, pas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 clear. Kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang pelapor, perlindungan saksi dan korban, nggak boleh dilapor balik. Kan saya udah lapor duluan tanggal 9 Desember 2024. Kenapa saya dilapor lagi oleh Jokowi tanggal 30 April 2025? Ketiga, saya belum di BAP. Ya, kenapa jadi tersangka? Nggak boleh, belum di BAP kok tersangka. Keempat, saya dalam kondisi tidak sehat, harus dioperasi dan lain sebagainya pada waktu itu, ya dah? Dan saya atas dasar itulah saya minta Jokowi ngerti hukum, jangan begitu. Dan ternyata Jokowi ngerti hukum, dia kasih izin saya untuk bisa berobat, dicabut cekal saya. Beda dong, beda jauh. Dan bakal SP3 dikeluarkan atas desakan Bu Elilika, kalau bisa lebih cepat lebih baik. Dan Jokowi respon lebih cepat lebih baik. Dia perintah polisi dan dikerjakan. Kalau dari Pak Jokowi sudah jelas ya, beliau sudah memaafkan dan sudah mengabulkan permohonan restoratif justice, artinya sudah lahir dalam bentuk kesepakatan dan sebagai syarat untuk bisa menghentikan perkara ini, dan ini semua sudah kita ajukan secara tertulis ke Polda. Tinggal pihak Polda mengambil sikap yang tentunya mungkin nanti akan dilakukan gelar secara internal, dan keputusannya nanti akan tentunya akan diinformasikan kepada pihak kami ya, baik korban maupun salah satu tersangka, apakah dikabulkan tidaknya penghentian perkara dengan alasan telah tercapainya restoratif justice para pihak. Seperti juga yang terjadi di Bang Damai Hari Lubis maupun Bang Egy Sujana ya. Penolakan keras Egy Sujana terhadap restoratif justice yang diajukan Rismon Sianipar juga berlaku bagi dua tersangka lainnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurut Egy Sujana, kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy Suryo CS hanya dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, Egy Sujana mendukung kasus Roy Suryo P21 untuk disegera disidangkan. Lantas apa analisa hukum Egy Sujana melihat kasus Roy Suryo CS mengenai tudingan ijazah palsu yang kini menyeretnya ke ranah hukum? Nah, saran saya sekarang, sudahlah, tinggal Roy yang merasa jagoan, sudah jangan minta lagi kayak Rismon, nah itu boleh deh, karena satu hukum, karena logikanya ya, ini penting logika hukum. Roy sudah tidak punya nilai, nggak punya nilai secara ilmu hukum. Kenapa? Karena dia basis penelitiannya sama dengan yang dilakukan Rismon. Bahkan bikin bukunya bersama. Bahkan buku itu yang bikin adalah Rismon, 400 halaman tuh Rismon. Yang white paper itu. Kalau Rismon udah nyatakan salah, keliru dan minta maaf, sementara Roy enggak, kan dari mana Roy masa jadi benar sendirian? Ya kagak benar dong logikanya. Ngerti? Nah, tapi walaupun begitu, karena dia udah yakin 99,9%, dia harus sampai ke pengadilan. Harus P21. Kalau enggak, saya protes sama polisi juga, sama jaksa. Kenapa nggak begini? Orang nggak ada alasan dia. Kalau RJ semua Termasuk si Rismon. Karena dimaafkan ya Jokowi urusannya dimaafkan. Gibran urusannya dimaafkan. Tapi hukum, dia harus tetap dihukum. Per hari ini sih kami belum mendapatkan informasi. Namun kami sudah menyerahkan semua
dokumentasi atau administrasi yang diperlukan untuk hal tersebut. Ya mungkin karena ada liburan dan sebagainya, Mbak. FIFA Roy atau Troy ini sudah melampaui limit waktu yang ditetapkan baik KUHP lama maupun KUHP baru. Yaitu harusnya sudah lewat. Kalau KUHP lama mengatakan setelah P19 dikembalikan oleh jaksa, harusnya dibalikin lagi 14 hari jangka waktunya. Kalau misalnya dikembalikannya 27 Januari, ya tambah 14 hari, harusnya bulan Februari, ini sudah bulan Maret, bahkan akhir Maret. Demikian juga kalau menggunakan KUHP yang baru. Kami juga akan menyurati kembali soal pemeriksaan saksi dan ahli kami kloter ketiga yang sesungguhnya sudah kami ajukan dan kelihatan juga prosesnya panjang. Kemunculan Egy Sujana di Polda Metro Jaya baru-baru ini tidak hanya untuk menanyakan perkembangan laporan yang dibuatnya, tetapi juga kembali membuat laporan baru. Kali ini Egy melaporkan pemilik akun di media sosial yang diduga sudah melakukan fitnah. Sebelumnya Egy Sujana dan koleganya Damai Hari Lubis melaporkan Ray Suryo dan para koleganya usai keduanya berpisah jalan. Lantas seperti apa perkembangan laporan Egy Sujana terhadap Roy Suryo CF? Ada akun yang menyebut saya ini ditangkap KPK, gitu. Terang-terangan ya, sangat membuat satu fitnah yang luar biasa lah. Apalagi ditangkap KPK, ini luar biasa fitnahnya. Saya aja ada di sini kok ditangkap KPK gitu. Kalau ini udah dilaporkan? Baru. Kasus Sambil memantau yang Roy Suryo, yang bilang saya tuyul, Jokowi, kemudian pecundang, kita pengkhianat, dan juga Ahmad Presiden bilang bahwa SP3 saya produk Solo. Padahal kan SP3 itu produk dari DPR dan Presiden. Mungkin di buzzernya sana belum terkonfirmasi dengan baik, ya saya nggak tahu. Ini namanya ke polisi lah. Ada dampak kepada TPUA. TPUA itu sendiri maknanya adalah tim pembela ulama dan aktivis. Strong point-nya ada kata-kata ulama. Dan Bang Egy juga ya, walaupun bukan ulama dia ilmunya hampir. Jadi ciri-ciri seperti itulah komunitas TPUA. Nah, diklaim oleh UGM bahwa Dr. Tipa itu adalah mewakili kami TPUA dengan Roy Rismond. Padahal Tipa itu tidak pernah saya undang secara resmi maupun lisan maupun chat WhatsApp. Yang undang cuma Roy. Cuma Roy. Saya minta bawa Rismond, ya kan? Nah artinya boleh-boleh aja lah. Tapi kenapa dia bicaranya seperti orang-orang yang benar-benar tahu? Namun nyatanya bilang nggak kenal sama saya ketika di sebuah stasiun televisi ya. Itu kan dipertanyakan ingatannya, kecerdasannya, ya kan? Padahal dia pada hari itu dia podcast dengan sebuah podcast video ya, SDP ya. Nah, dia nggak kenal dan berapa kali kita ketemu. Nah, tapi dengan cerita berita yang dari Farhad Abbas, itu kan alat bukti udah cukup, alat bukti video tersebut. Kedua adalah saksi banyak, aliasi. Berarti 2 saksi itu udah melebihi. Cerita di video itu apa? Nah, saya kan kalau betul-betul seorang TPUA, ya kan, nggak pantas lah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Farhad, tuduhan ya. Nah, untuk membela diri, kenapa dia nggak lapor? Sebelumnya bukan Aswan juga ya, Andi Aswan, dia bilang, wah, cuma seperti itu bukan sebuah upaya hukum, ya kan? Kalau dilaporkan lagi repot dia sama Andi Aswan, ya kan? Karena Andi Aswan kan memperlihatkan, mempublis, ini loh chatnya, begitu loh, ya kan? Kok cuma seperti itu, harusnya dilaporkan kalau betul-betul dibohongi, difitnah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.